Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Woi, ini menarik ya, ahli yang kemudian sekarang ini banyak berbicara soal dugaan ijazah palsu. Ternyata ada para ahli ya, tidak hanya telematika, forensik begitu kan, dan bahkan ahli teknologi yang sangat luar biasa ya mencecar bagaimana soal ijazah Jokowi itu. Ya, saya kira termol itu tidak bisa untuk untuk menanggapi begitu kan dan membantah pernyataan dari para pakar itu begitu. Dan bahkan dia berbicara mengatakan begini. Sulit untuk dibantah soal dugaan ijazah palsu Jokowi ini yang disampaikan oleh Rismon. Karena apa? Karena Rismon metodenya itu menggunakan menggunakan kuantitatif begitu kan, serta menggunakan matematika yang sangat luar biasa. Saya kira ini menunjukkan bahwa mengapa Rismon katanya begitu kan ya, mustahil ya dibantah. Ya, hasil karyanya sulit dibantah karena dia sudah menggunakan metode kuantitatif begitu kan ya, yang kemudian berhubungan dengan angka-angka itu. Saya kira termol ini kepanasan. Nah, salah satu yang kemudian ya yang saya tunjukkan ini begitu kan ya, dari apa yang kemudian Dr. Rismon Hasyih-Hollansianipar sangat sulit kalau tidak mustahil untuk dibantah. Saya akan berbicara dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang AI sejak dari studi master di Ceko dan Austria hingga doktoral di Belanda dan juga ketika saya menjadi peneliti tamu di Amerika. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah review ilmiah dan respon saya terhadap puluhan halaman di buku Jokowi's White Paper yang berisi analisis-analisis Dr. Rismon terhadap ijazah Jokowi menggunakan pendekatan kuantitatif image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Analisis. Jadi itu ya, artinya dia menggunakan metode begitu kan ya, yang kemudian metode itu kabarnya tidak bisa dibantah oleh siapapun. Nah, artinya hanya bisa dibantah dengan sebadan dengan dia. Coba kita lihat ya bantahan dari Termol begitu kan. Dari Termol kalau kita melihat dengan seperti ini begitu kan. Nampaknya ini sudah mulai ada nampaknya begitu kan ya, menjadi ahli forensik dadakan begitu. Seperti ini. Coba kita foto Dumatno. Kita balik kepada digital forensik dari VJGFace, Fastnet sama Arvis. Tolong. Jadi saya mengharap Roy Suryo di sini karena saya sudah bertemu di ILC, dia diam, nggak bisa apa-apa. Nah ya, ini kan yang ditanyakan oleh Roy Suryo. Ini ada merahnya. Enggak, yang merahnya di jasnya tidak ada menurut Ada, ini karena merah ketemu hitam dan ini itu jas ada. Dia menggunakan dibesarkan kita ada. Image ada. Comparison. Ada. Ya, di sini ada garisnya. Asli. Ya, ada. Meskipun kan tidak terlihat, tapi nanti kita buktikan. Ada, saya masih punya. Kalau dengan mata besarnya. Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan mengklaim bahwa dia melakukan image comparison. Jadi perbandingan Kalau kita lihat di sini itu tidak bisa, tapi kalau kita lihat itu aslinya ada. Oke? Ya. Coba kita masuk ke VJGFace, Fastnet sama Arcface. Oke. Next. Oh, ini foto ini yang Dumatno. Iya. Tadi siang. Yang ini kan sebelumnya disampaikan. Itu ya yang dari Andi Aswan begitu kan. Ini berbeda dengan Ridho Rahmadi MSc begitu sudah gelar doktor begitu kan ya. Analisis dari Roy Suryo ini kabarnya begitu kan sangat sulit dibantah. Ya. Pertama, karena menggunakan pendekatan murni saintifik yang menggali kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Secara spesifik, beliau menggunakan pendekatan kuantitatif image processing. Di sini, citra atau image ijazah Jokowi dikuantifikasikan. Kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan begitu ke dalam representasi numerik begitu kan, ini tidak bisa dibantah, bos. Ternyata Rismon ini sangat luar biasa, bro, ya. Mengapa analisis Dr. Rismon Hasyih-Hollansianipar sangat sulit, kalau tidak mustahil, untuk dibantah? Saya akan berbicara dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang AI sejak dari studi master di Ceko dan Austria hingga doktoral di Belanda dan juga ketika saya menjadi peneliti tamu di Amerika. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah review ilmiah dan respon saya terhadap puluhan halaman di buku Jokowi's White Paper
yang berisi analisis-analisis Dr. Rismond terhadap ijazah Jokowi, menggunakan pendekatan kuantitatif image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Analisis Dr. Rismond sangat sulit dibantah. Pertama, karena menggunakan pendekatan murni saintifik yang menggali kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Secara spesifik, beliau menggunakan pendekatan kuantitatif image processing. Di sini, citra atau image ijazah Jokowi dikuantifikasikan ke dalam representasi numerik yang kemudian dikomputasi menggunakan formula matematika yang outputnya berupa indeks atau metrik yang mengizinkan manusia untuk membuat kesimpulan atas sebuah temuan secara objektif dan ilmiah. Jadi yang disampaikan Dr. Rismond adalah hasil komputasi fungsi matematika di dalam khasanah image processing yang tidak mungkin berbohong karena matematika adalah ilmu eksak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti, logis, dan mutlak. Tidak ada tafsir subjektif seorang Dr. Rismond di sini karena beliau hanya murni menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Kedua, bangunan analisis Dr. Rismond ditata dengan sangat komprehensif sehingga mampu mengemas berbagai temuan yang tidak hanya mencerahkan, namun juga menyingkap yang tersembunyi. Di sini saya tidak kaget setelah mengetahui bahwa beliau ternyata adalah seorang lulusan Jepang yang meraih beasiswa Monbuka Gakusho, sebuah beasiswa prestisius dari negeri Sakura. Saya sedikit banyak memiliki pengalaman di dalam menulis dan mereview jurnal internasional. Dan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa dedikasi Dr. Rismond di dalam buku Jokowi's White Paper adalah kelas dunia. Secara spesifik teknis, sebagai contoh, Dr. Rismond membandingkan pola kompresi pada citra digital ijazah Jokowi dan mengamati inkonsistensi pada banyak area citra yang mengindikasikan kuat adanya rekayasa digital pada dokumen tersebut. Selanjutnya, Dr. Rismond mengamati pola overlapping atau tumpang tindih dari dokumen ijazah Jokowi dan sebuah dokumen ijazah lainnya dan menemukan pola overlapping yang tidak biasa pada ijazah Jokowi yang mengindikasikan dokumen tersebut bukan hasil cetakan resmi universitas. Sedang dokumen ijazah satunya menunjukkan karakteristik kuat dari pola overlapping dokumen resmi yang dicetak oleh universitas. Dan masih banyak lagi analisis yang dilakukan oleh Dr. Rismond di dalam buku Jokowi's White Paper yang saya sampaikan tadi hanyalah sekelumit contoh. Masih ada analisis proportional spacing, kerning, uji overlay, analisis clips, analisis noise pattern untuk memeriksa keabsahan lembar pengesahan skripsi Jokowi. Ada juga analisis intensitas warna dalam ruang warna yang berbeda dan gradient analisis untuk mengamati lintasan stempel merah pada ijazah Jokowi yang semuanya akan terlalu panjang dan teknis jika disampaikan lewat video pendek ini. Jadi yang bisa membantah temuan-temuan Dr. Rismond hanyalah temuan-temuan ilmiah lainnya yang sepadan dalam hal pendekatan analisisnya yang sama-sama didasarkan pada metode kuantitatif image processing yang telah teruji secara saintifik. Sama-sama disusun dalam komposisi analisis yang komprehensif serta dikemas dalam alur penyampaian yang kronologis. Dan tentunya sama-sama dipublikasikan ke khalayak ramai. Biasanya, para ilmuwan lainnya akan turut mereview temuan ilmiah tersebut sebagai proses validasi, yang bisa saja ditolak karena dianggap tidak layak atau diakui jika memang dianggap memenuhi standar dan menghadirkan pembaharuan. Yang saya lakukan melalui video ini adalah ringkasan review saya terhadap pekerjaan ilmiah Dr. Rismond dalam menganalisis keabsahan ijazah Jokowi. Sekaligus bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang ilmuwan. Berbagai metode kuantitatif yang dipakai Dr. Rismond adalah pendekatan image processing yang dasarnya adalah matematika. Jika kita menuduh hasil analisis Dr. Rismond itu bohong, secara tidak langsung kita juga menuduh matematika itu berbohong. Yang konsekuensinya kita membatalkan seluruh fundament matematika yang menjadi pondasi peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah kita ingin mengatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu adalah bohong? Atau 2 dikali 2 sama dengan 4 itu juga bohong? Kalau demikian, umur manusia yang direpresentasikan dengan angka yang bertambah setiap tahunnya adalah sebuah kebohongan seumur hidup. Kita lihat betapa kacau seluruh peradaban manusia dan tatanan alam semesta ini ketika kita sedikit saja mempertanyakan kejujuran matematika
apalagi berani menuduhnya berbohong. Demikian kira-kira ringkasan dari review saya terhadap kerja ilmiah yang telah dilakukan oleh Dr. Rismond. Sepatutnya kita bangga dan bersyukur jika memiliki anak bangsa yang cerdas dan memilih pulang untuk mengabdi, membangun negaranya sendiri. Jangan sampai politisasi dan kriminalisasi mengubur hidup-hidup harapan bangsa ini. Jadi kalau kita representasi ke numerik di situ tidak bisa dibohongi kabarnya begitu. Artinya ini menunjukkan bahwa bisa saja identik, ya. Ijazah Jokowi bisa saja identik begitu. Karena apa? Karena yang diteliti oleh Rismond kabarnya begitu kan ya, tidak hanya soal ijazah Jokowi, tapi ada pembanding. Dan pembanding ini adalah salah satunya sebagai proses keaslian yang benar-benar dikeluarkan di UGM. Yang satunya itu bisa identik begitu kan ya. Ya identik itu bisa nuansa tidak sama begitu kan. Ini mana bisa dengan angka-angka seperti ini begitu kan? Termul ini tidak bisa. Makanya yang disampaikan oleh oleh Pak Rohmadi begitu sebagai ahli tadi begitu mengatakan bahwa wah, ini sulit untuk dibantah kecuali sebadan dengan apa yang diteliti oleh Rismond. Ya, bisanya hanya termol itu tadi begitu kan. Ya, hanya itu termol tadi ini. Ini adalah Pak Dumatno sebelumnya. Ya, sebelumnya Pak Dumatno ya. Dumatno Budi Utomo. Tadi siang saya makan siang dengan beliau. Saya langsung mengklarifikasi apakah betul anaknya, kalau saya panggil dia Budi. Ini sahabat saya sebetulnya. Saya berbicara sekarang. Sahabat saya, Mas Budi, apakah betul anaknya Mas Budi itu mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah foto Mas Budi? Itu uratnya. Itu adalah omong besar dan fitnah. Anak saya adalah anggota DPRD Solo, perempuan umur 25 tahun. Kemarin Bang Rustam yang bilang seperti itu. Ya. Makanya saya mau, karena saya gregetan juga kemarin itu Kami juga hadir kan di sini. pembohongan Ya? publik untuk itu. Ini saya menggunakan apa? VGG Face, Fastnet dan Face. Fastnet ini ada ditemukan 2012. Ya kan makanya yang saya katakan tadi begitu kan ya, ini kan nampaknya para termol itu sudah mulai panik begitu kan ya, dengan adanya para ahli yang kemudian yang ditunjukkan begitu kan. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi ahli di situ begitu, dan itu sudah terkenal bos. Para ahli-ahli di situ sudah terkenal. Ini pertarungan para ahli begitu. Makanya jelas begitu kan ya. Sekarang ini dunia lagi gembar-gembor soal masalah AI. Ya, digembar-gembor masalah soal teknologi, soal kecerdasan buatan begitu kan. Dan ini saatnya untuk pembuktian apakah kecerdasan buatan AI, forensik dan sebagainya, telematika, ya, terus kemudian saintifik akan menunjukkan fakta yang sebenarnya. Dan ini temuan-temuan para ilmuwan disitulah ya akan membantah bagaimana kalau tidak sesuai dengan apa yang kemudian hasil dari forensik, telematika, hasil dari saintifik begitu kan, maka dikatakan identik, bisa diduga palsu. Tidak bisa. Artinya secara gamblang apa yang disampaikan oleh Dr. Rohmadi tadi begitu kan ya, itu kan sudah menunjukkan sudah masuk kepada numerik, tidak bisa dibantah oleh siapapun kabarnya. Jadi ini ngeri bos ya. Kenapa Bang tidak bisa dibantah oleh siapapun? Karena dia menceritakan begitu kan ya. Kalau 1 tambah 1 dia tetap 2 kabarnya begitu. Kalau 1 tambah 1 itu 2 begitu kan. Tidak lagi mungkin 4 dan sebagainya. Nah, inilah yang diceritakan oleh Pak Rahmadi tadi begitu kan ya. Ridha Rahmadi begitu ya. Saya kira dia mengatakan apa yang disampaikan oleh Simon adalah sebagai bentuk fungsi matematika begitu kan, image processing. Nah, dan itu tidak mungkin akan dibohongi. Nah, image processing itu hasilnya adalah harus diuji secara forensik. Nah, secara forensik itu hasil dari mana? Dari saintifik.
Dan inilah yang kemudian temuan dari saintifik itu menggunakan matematika. Matematika itu tidak bisa dibohongi. Misalnya, 1 tambah 1 adalah 2. Tidak mungkin 1 tambah 1 adalah menjadi 10, menjadi 5, begitu kan. Sama dengan umur kita, katanya begitu kan. Kalau kita berumur 18 tahun, besoknya berumur 19 tahun, begitu kan ya. Tidak mungkin besoknya lagi berumur 10 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Tidak mungkin, karena inilah saintifik katanya. Dan ini tidak mungkin berbohong. Waduh, ini sudah dirujak, bos, ya. Sudah dirujak ini, ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Ya ini kita lihat saja begitu kan ya. Salah satunya uji ELA ya. Uji ELA ini sangat penting, bos, ya. Uji ELA di situ begitu kan. Level analisis ya. Mana bisa pra-termol bisa seperti itu begitu. Jauh. Mau dibandingkan dengan ini? Ya jauh, bos, ya. Yang hanya adu otot sana sini begitu kan. Mau dibandingkan dengan ini, nggak nyampe ya. Ini kan hanya modal otot aja begitu. Tetapi kalau ini begitu kan ya. Tetapi kalau ini berdasarkan dengan analisis, berdasarkan dengan fakta, berdasarkan dengan teori-teori yang ada begitu. Ini hasilnya, coba kita lihat saja hasilnya di situ begitu kan ya. Ditunjukkan, bos, ditunjukkan di situ begitu. Ini bukan hasil langsung scan gambar, bukan. Tapi hasil dari forensik, dari saintifik dan matematika yang ada. Coba kita lihat saja di gambar itu, ya. Dengan di gambar itu sudah diteliti secara image processing. Artinya menunjukkan bahwa ada keidentikan, ya. Misalnya begitu ijazah 1 dengan ijazah 2-nya. Apakah ini akan sama dikeluarkan di UGM? Jadi ada indikasi, ada dugaan bisa saja direkayasa begitu kan ya. Ada dugaan seperti itu begitu, dan inilah yang diceritakan begitu kan. Jadi saya kira ini satu ahli begitu kan. Ini satu ahli ya, ini satu ahli. Beda lagi dengan ahli yang lain. Ini masih satu ahli lah ya. Nanti mungkin akan ada ahli-ahli yang lain. Ya kita tunggu saja lah begitu kan ya. Kita tunggu saja ahlinya bagaimana. Tapi yang jelas ya, dengan apa yang kemudian disampaikan tadi, ini sangat luar biasa begitu, dan saya perlu apresiasi yang setinggi-tingginya begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Hari ini nampaknya sudah mulai sudah mulai kepanasan itu begitu. Kenapa, Bang? Ya, kita lihat saja bahwa begitu kan ya, ketika ketika ini tidak tidak disampaikan kepada publik begitu, nampaknya orang-orang akan muncul spekulasi itu begitu kan. Nih salah satunya, coba kita baca begitu komentar-komentar dari netizen ya. Masih menunggu anak-anak bangsa lain yang peduli terhadap kepedulian keilmuannya untuk ya mereplikasi pengujian yang dilakukan oleh Rismond. Ketika ditemukan bahwa pengujian yang dilakukan pihak-pihak independen lainnya menghasilkan hasil yang sama, maka kita tahu artinya apa. Sangat jelas ya, sangat jelas ulasannya. Sesampai ya yang disampaikan secara logis dan mendasar, ilmiah, bukan dengan kebencian. Termol begitu kan ya. Gimana itu? Ada juga berkomentar harusnya ditahan dan dicekal juga para tersangka pelaku pemalsuan ijazah. Ya makanya yang saya katakan tadi begitu kan. Yang saya katakan tadi seharusnya juga diperiksa, giliran jadi tersangka sebenarnya. Kenapa? Karena kita lihat saja realitas dan posisi yang kita lihat hari ini soal dugaan ijazah palsu ini kan semakin menggema sana sini begitu. Makanya saya bisa kalau saya pribadi melihat bahwa ya semoga saja ada pembanding begitu kan, biar muncul para ahli forensik, ahli telematika, ahli sains begitu kan ya, ahli ilmu macam-macam begitu kan, biar tahu inilah negara kita sebenarnya banyak orang pinter begitu kan ya, banyak orang pinter, ada pakar ahli ya, ahli hukum dan sebagainya. Orang itu banyak yang pinter, tapi nggak tahu untuk memperdayakan orang-orang pinter itu begitu
begitu. Apakah cukup buzzer aja yang keluar-keluar lalu kemudian dianggap sukses begitu kan? Makanya sejak awal kalau Jokowi ini begitu menyadari begitu kan, berani menunjukkan ijazah aslinya, tidak perlu ada proses pidana, tidak ada ya rakyat yang masuk penjara begitu. Dan pada akhirnya sekarang kita lihat saja begitu kan ya, dengan muncul permasalahan baru begitu kan. Nih, pakar hukum soroti keanehan arsip ijazah Jokowi di UGM dan KPU Sulu. Sudah mulai muncul ya para ahli-ahli di situ begitu. Semakin rumit kan seorang Jokowi. Pada akhirnya akan semakin rumit. Ya nggak tahu lagi nanti begitu kan ya. Perkembangannya, semoga saja ini tidak dipolitisasi dan sebagainya begitu. Dan itu satu ahli. Bagaimana kalau ahli-ahli yang lain begitu kan? Ini salah satunya adalah Aceng Ruhendi. Ya, rekam jejak Aceng Ruhendi ini ahli yang akan dihadirkan kubu Roy Suryo ya di sidang kasus ijazah Jokowi. Wih. Ternyata banyak begitu para ahli-ahli di situ begitu kan ya. Makanya saya bangga begitu kalau sekarang ahli AI, ahli telematika, ahli forensik, ahli saintifik, ahli macam-macam begitu kan. Karena yang dibicarakan dunia hari ini, baik ya antar negara di situ adalah masalah teknologi. Teknologi ini sangat penting bagi kita begitu ya. Seperti apa yang digemukkan oleh Gibran begitu kan, AI, teknologi, hilirisasi dan sebagainya. Sebenarnya itu sudah tantangan bagi kita, bagaimana rakyat kita menghadapi itu begitu. Tapi bagaimana kehadiran pemerintah saat ini untuk menunjang itu begitu kan. Ya kalau ada kasus soal dugaan ijazah palsu begitu kan ya, jangan diam dong. Hanya Prabowo, ini salah satu komentar dari Jaya Manola ya. Dia mengatakan hanya Prabowo yang bisa mendorong isu ijazah palsu Jokowi, dugaan ijazah palsu Jokowi ini menuju akhir berdasarkan kebenaran ya, tapi Prabowo tidak berselera untuk ya berjarak dari Jokowi dan membiarkan dengan harapan masyarakat kehabisan energi atau bahkan melihat seberapa lama kesabaran masyarakat bertahan. Makanya ya tidak perlu ikut-ikutan begitu kan, karena itu adalah kepala negara begitu. Jadi biarlah para penegak hukum ya, sekarang ada penegak hukum, ada para ahli, ada ahli hukum dan macam-macam begitu kan ya. Itu kan semuanya sudah ada begitu. Saya kira dengan langkah inilah yang kemudian semoga saja ya ini akan menjadi titik temu begitu. Siapapun begitu kan. Kenapa? Karena ini sangat butuh sekali begitu. Para ahli-ahli seperti ini ya tunjukkan dong kehebatan Anda. Ya sekarang kan para ahli-ahli di situ kan ya sekolahnya ke Amerika, Cina, ke luar negeri begitu kan, ke Harvard dan sebagainya. Kita tunggu saja begitu. Apakah para ahli akan muncul lagi? Para termol itu pasti malu di situ. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.